sudah mulai jalannya Bu Penjai. Oh, monggo. Selamat pagi, Bu Pur. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, Maaf, iya, selamat siang. betul. Tidak apa-apa. Selamat siang, Bu Oke, kita Pur. kondisikan Bagaimana pagi. kabarnya hari ini? Iya. Selamat pagi Bu Putih, alhamdulillah kabar baik. Hanya saja saya memiliki sedikit problem ini Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu Pur? Apa Ibu tidak sibuk? Jika tidak, boleh saya minta waktunya untuk berbincang-bincang sebentar. Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya memang ada jam kosong, jadi kita bisa berbincang sebentar. Iya, oke. Ngomong-ngomong, Eh, eh, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Begini Bu Putih, saya itu ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan dengan penjenengan, nanti ada gambaran apa kira-kira yang akan saya lakukan begitu Bu. Memangnya ada permasalahan apa ya, Bu? Biasa Bu untuk masalah anak-anak di kelas. Jadi begini, ada salah satu siswa saya yang apabila masuk jam pelajaran matematika itu tidak begitu bersemangat, bahkan tugas-tugas pun itu jarang sekali mau mengerjakan Bu. Eh, itu yang membuat saya sedikit agak gimana gitu deh. Bu, masih mute, Putus. Mas. Iya, iya itu tadi saya begini Bu, ada siswa saya. Kalau pelajaran matematika itu dia tuh sepertinya nggak tertarik gitu, nggak semangat gitu. Terus kalau dikasih kasih tugas pun, kasih pekerjaan pun, kayaknya dia juga nggak respect gitu. Jadi kurang semangat gitu kalau pelajaran matematika. Aduh, Ya, baik, Bu. Tadi Bu Pur bilang ada satu siswa yang kurang bersemangat dan jarang mengerjakan tugas, nggih. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? iya. Sebenarnya sudah Bu. Saya juga sudah beberapa kali memanggil memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia kok tidak semangat kalau pelajaran matematika begitu. Sebenarnya sudah Bu, sudah saya lakukan berulang kali. Lalu dari pengamatan Bu Pur, mengapa ya kok dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematika? Begini Bu, tadi setelah saya amati dan saya tanya langsung sama anak tersebut, ternyata dia itu nggak suka matematika karena menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang paling sulit begitu Bu. Jadi kalau dia itu membahas masalah angka, masalah menghitung, dia itu nggak senang begitu Bu kalau menurut pengamatan saya. Tuis. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Pur harapkan ada pada murid tersebut? Ya tentu saja kalau bisa apa ya, pengen murid saya itu mengikuti pelajaran seperti teman-temannya Bu. Ya matematika, pelajaran apapun itu semangat begitu seperti teman-teman yang lainnya. Kalau begitu, apa ada yang bisa Bu Pur lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Ya jadi ini Bu, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan itu ternyata jujur saya belum, metode pembelajaran saya itu kurang bervariasi Bu, kurang baik. Jadi anak-anak mungkin akan merasa bosan gitu ya Bu ya, mungkin ya, dengan penerapan dengan apa, dengan metode yang saya terapkan itu. Jadi hal yang akan saya lakukan itu sebenarnya pengen menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan keinginan anak, sesuai dengan kebutuhan anak begitu. Eh, Terus itu saya juga pengen pengen banyak SPK gitu. Ya bukan banyak sih. Jadi kira-kira kalau anak-anak itu kurang agak fokus, saya mengadakan SPK. Terus ini baru angan-angan ya Bu ya, baru angan-angan saya ya. Nanti medianya juga pengen yang bervariasi sehingga anak-anak lebih tertarik begitu, rencananya seperti itu.
Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada Bu, dulu sebenarnya ada. Jadi gini, saya itu dulu pernah melakukan eh, ice breaking itu kayak apa ya Bu ya, kayak permainan pesan berantai gitu ya, kayak pesan berantai itu. Jadi waktu itu siswa saya itu kan saya buat berkelompok-kelompok Bu, terus menyampaikan pesan yang dikerjakan itu secara berantai tiap-tiap kelompok. Jadi otomatis kan setiap setiap siswa di kelompok itu mesti mengerjakan, karena nanti kalau nggak mengerjakan kan nggak bisa menyampaikan pesan. Nah kemudian eh, apa itu, tetapi dilakukan dengan teknik seperti di pembelajaran, jadi kayak bukan sekedar main-main gitu Bu. Kemudian hasilnya itu sebenarnya seluruh siswa bisa terlibat, jadi anak-anak yang kurang bersemangat tadi mau tidak mau terus mengikuti teman-temannya yang tadi semangat, akhirnya bisa Luar lebih semangat. luar Iya, biasa begitu. luar biasa sekali ya Bu Por. Jika kita rating itu dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Por, seberapa tingkat keberhasilan metode yang Ibu gunakan itu untuk menarik minat belajar siswa? Berapa ya Bu ya? 1 sampai 10 kasih Ya, rating, kalau di mungkin 7 atau 8 lah Bu. ya Udah baiklah bangga Bu. saya dapat nilai 8, udah bangga itu. Ya, selanjutnya kira-kira apa ya rencana yang akan Bu Por lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Apa ya Bu ya, ini masih mencari-cari sebenarnya yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi seperti yang saya katakan di awal tadi. Kemudian pembelajaran pada saat anak-anak sudah mulai konsennya sudah buyar, mungkin diselingi dengan ice breaking. Eh, Terus ya paling tidak kita sebagai guru itu harus sedikit update ya segala informasi yang terkait dengan cara kita mengajar, bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid, terus apa itu dari segi murid maupun saya, jadi sama-sama menguntungkan begitu Bu. Jadi berpihak pada murid tapi kita semua enjoy melakukannya begitu. Itu Bu Bekti. Oke, oke, oke. Terus siapa ya yang bisa membantu Bu Por dalam menyusun atau melaksanakan rencana tersebut? Ya kalau yang membantu sih karena kita di sekolah ya, otomatis kan suasana lingkungan kerja kita kan harus harmonis dulu. Jadi teman-teman yang baik, sesama guru, teman sejawat, dan yang paling penting juga siswa itu sendiri Bu. Jadi kita kita butuh dukungan siswa, menemukan semangatnya dulu, gurunya juga mendukung. Kemudian juga kita kerjasama juga dengan wali murid. Jadi kan waktu waktu anak-anak itu di sekolah dan di rumah kan lebih banyak yang di rumah, mau tidak mau tetap kontrol orang tua dari rumah, kita sering sharing-sharing perkembangan anak itu bagaimana begitu. Jadi kan gini, anak kalau di rumah kok baik-baik saja, ternyata kalau di sekolahan kan kurang bersemangat. Nah itu sering saya komunikasikan dengan wali murid begitu Bu. Terus kira-kira berapa lama ya Bu Por waktunya yang dibutuhkan untuk melakukan itu semua? Ya kalau ditanya masalah durasinya berapa atau kapan, mungkin saya belum bisa jawab Bu, tapi intinya pengen saya laksanakan ya secepat mungkin ya. Hanya saja mungkin pencapaian akan membutuhkan waktu karena memang butuh proses ya Bu ya, jadi bertahap tidak instan begitu, pelan-pelan. Apa yang menjadi rencana saya tadi kan pengen saya laksanakan, harapannya ya harapan saya ya hasilnya segera kelihatan begitu. Yang penting saya berusaha untuk melaksanakan secara kontinu begitu Bu, secara Ya, teratur betul sekali. gitu. Ya, betul sekali Bu Por. Lalu kapan Bu Por akan melakukan rencana ini tadi? Ya itu tadi saya kalau ditanya waktunya mungkin belum bisa jawab tadi, tapi insya Allah secepatnya saya lakukan. Saya lebih intens lagi komunikasi dengan wali murid, lebih banyak melakukan kolaborasi dengan teman-teman saya di sekolahan. Jadi kadang kita kan bisa sharing-sharing masukan dari teman, mungkin secara tidak resmi ya, hanya secara apa namanya ya, ngobrol biasa itu kan mungkin secara tidak langsung bisa memberi masukan kepada kita, saling sharing-sharing begitu Bu. Kemudian nih ya Bu Por, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana
ini semua bisa berjalan dengan baik? Ya, niat yang paling sulit pokoknya konsisten. Nah, itu ya Bu ya. Pokoknya kita harus Iya. harus harus betul-betul diniati untuk konsisten melakukan. Sebenarnya kan kalau kita sadar rencana tadi kan baik, menurut saya itu sudah baik, cuma kadang konsistennya itu untuk melaksanakan. Jadi dilaksanakan secara kontinu, terus menerus. Jadi kita dalam hal tadi loh, update informasi yang kolaborasi dengan teman sejawatnya tadi, kemudian juga kadang kan teman-teman banyak yang berbagi praktik baik ya. Kita sekarang ada aplikasi itu yang diunduh karya, bukti karya itu kan banyak sekali Bu. Saya juga sering buka-buka di situ, jadi yang di PMM itu bisa juga. Jadi dalam menerapkan pembelajaran di kelas itu, harapan saya ini kan belum terlaksana ya Bu, berencana ya, harapan saya dengan metode dan gaya belajar yang menarik itu tadi, nanti siswa saya itu akan semangat dalam belajar, terutama tadi yang kurang bersemangat tadi bisa segera menyesuaikan seperti teman-temannya, ikut belajar matematika semangat begitu. Oke, baik Bu Por. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu Por nanti butuhkan? Dukungan dari pihak lain, eh, ini kan kita butuh semangat, butuh motivasi ya sebenarnya Nggih. Mungkin kalau pihak lain tapi masih di lingkup sekolah juga sih Bu. Dukungan dari kepala sekolah itu sangat sangat penting bagi saya. Kadang dukungan itu nggak berupa apa ya, kata-kata motivasi itu bukan, tapi kadang diberikan tugas, diberikan apa itu akan membuat kita semakin termotivasi untuk belajar belajar dan belajar lagi begitu Bu. Jadi kepala sekolah juga turut ambil bagian di sini. Ya, baik Bu. Semoga rencana itu semua berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbicara sejenak tadi? Masya Allah, lega Bu. Bisa curhat dengan penjenengan kan, mungkin mungkin jarang-jarang ya. Saya merasa apa ya, menemukan jawaban lah, jawaban dari keresahan saya dari kita bincang-bincang tadi Bu, begitu. Ya, syukurlah kalau begitu ya Bu. Apakah ada hal lain yang Ibu Pur mau sampaikan? Terima kasih Bu, saya rasa cukup. Pokoknya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang, mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Begitu Bu Bekti, terima kasih banyak. Saya senang bisa mendengarkan cerita dari Ibu. Sama-sama ya Bu. Semoga kita bisa terus saling berbagi kebaikan ya. Sampai jumpa Bu Pur. Oke, kapan-kapan Assalamualaikum. bisa sharing-sharing lagi ya Bu ya. Kapan-kapan bisa bisa sharing-sharing lagi ya. Ya Bu. Ya, oke, Waalaikumsalam. Ya, itu praktek kita ya Bu Bekti. Berarti sekarang yang tadi penjenengan menjadi, ini namanya digabung enggak Bu? Apa biar jadi satu dulu nanti dipotong ya? Berapa Bu? Rekamannya biar jadi satu dulu ya. Iya, jadi satu. Nanti Nanti bisa dipotong deh. oh iya, berarti nanti baru dipotong begitu. Oke. Ya, ini kok nggak mau disematkan ya. Oke, ternyata dimulai dari nol, nanti tak ketemu nggak apa-apa ya Bu Bekti ya. Ini tadi setelahnya kan tak ubah. Ternyata diulangi dari depan. Oke. Yang saya. Nanti terus saya gabung ya. Rekamannya Yang saya tadi gabung. sudah kerekam Bu. Sudah. Oh, nggih. Sudah. Nggak apa-apa. Oke, Nggih. berarti nanti saya gabung. Kemudian sudah. Ini giliran saya yang menjadi apa itu namanya, coach. Bentar, Bapak cari. Oke, ya. Bismillah, dimulai ya Bu ya. Oke. Nggih. Selamat siang Bu Bekti. Siang Bu Pur. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Bu. Iya, tapi kok kelihatannya kok gimana begitu ya? Ya, kenapa kurang bersemangat Ibu?
Iya Bu, akhir ini saya itu merasakan sebuah keresahan. Eh, Oke. di dalam diam itu, oh Oke, baik. ada Begini Bu, siswa di kelas saya begini. itu yang cenderung tidak bisa diam Berarti kita hari ini, dan ya berarti dan sering bermain melakukan bikin kita kucing gitu kegaduhan. ya Bu. Kira-kira ada cerita apa hari ini Bu? Hmm, hari ini ada itu loh, murid saya yang cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama itu anak-anak yang pintar itu. Ketika saya Hmm, memberikan materi, semua antusias, namun saat penugasan itu anak-anak yang pintar ini cepat selesai dan kalau sudah selesai langsung bikin ulah, bahkan mengganggu teman-temannya yang belum selesai. oh, begitu ya Bu. Berarti itu dalam pembelajaran di kelasnya Bu Bekti itu, ketika penugasan anak-anak, justru yang bikin ulah itu yang anak-anak yang pintar ya Bu ya, karena sudah selesai, kemudian terus mengganggu teman-temannya begitu ya. Iya Bu. Nah, kemudian dari kita kan nanti kan akan bincang-bincang banyak. Kira-kira apa yang menjadi harapan Ibu dengan nanti kita bercerita-cerita ini? Yang saya harapkan dari perbincangan kita nanti yaitu saya bisa menemukan solusi agar siswa saya kembali tenang dan kondusif, Bu. Saya ingin kelas saya itu menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya. Jadi begitu ya Bu ya. Terus menurut Bu Bekti itu kira-kira apa yang membuat si siswa tersebut, maksudnya yang suka bikin gaduh tersebut mengganggu teman-temannya? Mengapa itu Bu? Kira-kira apa penyebabnya? Mungkin mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan mungkin tidak cocok dengan pembelajaran karena saya sebagian besar memakai metode ceramah, Bu, dan presentasi. Sesekali anak-anak saya suruh maju untuk presentasi, sehingga anak yang pandai akan terus maju, dia ingin maju presentasi, sementara anak yang kurang mampu itu tidak berani maju. Sehingga saat penugasan anak yang pintar akan selesai. Dan ketika sudah selesai mengerjakan tugas, anak tersebut bosan. Nah, terus apa itu namanya? eh, nggak bisa diam kan ya tadi keluarnya Ibu ya. Ya, sehingga Iya. ketika ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari-cari kesibukan, cari kegiatan lain, misalnya berulang, ganggu temannya, ngajak teman yang lain, mungkin alasan mau ke kamar mandi atau apa itu, alasan keluar masuk kelas, buang sampah dan lain-lain. Nah, kalau seperti itu kira-kira apa yang bisa membuat siswa Bu Bekti itu kembali fokus itu bagaimana Bu dalam pembelajaran? Uh, Kalau menurut saya ya Bu, mungkin saya harus merubah metode pembelajaran dengan kegiatan berkelompok dan tim ahli mungkin. Uh, Sehingga pada saat berkelompok semua siswa aktif dan anak yang pintar bisa berbagi kepada teman lainnya. Dan pada kegiatan ini nanti anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Terus kemudian misalkan dalam bisa memberikan tutor. Tutor sudah selesai, sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, ya, jadi mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut. Oke, 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 iya Bu. Nah, kalau itu saya sangat setuju karena memang menggunakan tutor sebaya Bu yang pengen gunakan tadi ya, itu sepertinya efektif, bisa meminimalisir apa ya, keributan atau kegaduhan yang dibuat anak-anak di kelas, sehingga kelas bisa lebih kondusif lagi begitu. Nah, tadi Bu Bekti mengatakan bahwa menurut pandangan Bu Bekti itu anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Nah, kira-kira yang membuat Bu Bekti berpikiran bahwa anak-anak pintar
anak tersebut tidak bisa diam atau aktif terus itu apa Bu? Ya Bu, itu karena saya sudah membuat asesmen ya di kelas saya, bahwa anak-anak di kelas saya itu banyak anak yang kinestetik, atau anak yang memiliki keterampilan gerak Ya. untuk memunculkan ide-idenya atau tidak bisa diam, anak kinestetik gitu Bu. Ketika tidak ada pekerjaan, maka anak itu akan mencari kegiatan lain yang bisa mengganggu teman-temannya. Ya, betul Bu. Memang anak yang kinestetik ya cenderung aktif itu memang tidak bisa diam dan dia itu akan terus selalu mencari kegiatan lain. Nah, pada saat pembelajaran itu dengan berbagai alasan. Nah, bisa jadi kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif atau negatif, termasuk salah satunya mengganggu temannya tadi ya Bu ya. Iya. Iya Bu, benar. Malah teman-temannya juga ikut membuat kegaduhan dan lupa akan tugasnya. Jadi tugasnya itu malah belum selesai, ikut Gitu. membuat gaduh seperti itu. Oke, iya. Nah, kalau menurut Bu Bekti, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Bu Bekti itu seperti apa? Sehingga kok anak-anak ini tidak sama, ada yang cepat selesai duluan, ada yang mengerjakannya itu butuh waktu lama gitu baru selesai gitu. Kira-kira pembelajarannya seperti apa Bu? Kok anak-anak bisa selesai itu tidak sama begitu? Betul ya, memang betul ya Bu, kegiatan seperti diskusi, presentasi sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif karena yang tampil ke depan kan hanya anak-anak yang pandai saja. Jadi begitu, yang berani tampil hanya anak-anak yang pandai saja ya Bu? Iya. Oh begitu. Ya memang betul sih kegiatan Bu Bekti itu misalnya diskusi, presentasi sebenarnya itu sudah baik. Namun apa mungkin kurang efektif begitu ya. Yang tampil di depan hanya anak-anak yang pandai saja. Kemudian ketika membuat tugas yang ditampilkan di level tengah kurang berdiferensiasi di levelnya mungkin begitu ya. Maaf Bu, bisa diulangi pertanyaannya karena di sini kurang jelas. Ya. Ini kan betul tadi Bu Bekti kan menggunakan metode diskusi, presentasi, sebenarnya itu sudah baik, namun masih kurang efektif karena tadi Bu Bekti cerita itu yang tampil hanya anak-anak yang pandai begitu ya Bu. Jadi anak-anak yang levelnya itu berada di tengah atau kurang mungkin belum berani begitu ya Bu ya. Ya Bu, sebenarnya sih saya juga sudah menggunakan sumber belajar berupa buku paket dari pemerintah Bu, juga sudah menggunakan link-link pembelajaran di YouTube. Selain itu saya juga sudah menggunakan LKS yang berisi materi-materi dan soal-soal latihan yang nantinya bisa mempermudah siswa menguasai materi. Tapi anak-anak itu tingkat pemahamannya masih jauh berbeda. Ya, itu saya sangat setuju Bu. Itu bagus sekali. Jadi Bu Bekti itu sudah menggunakan berbagai sumber belajar begitu ya. Tapi akan lebih bagus lagi menggunakan sumber belajar itu yang bervariasi. Nah, itu tadi juga sudah bervariasi ya Bu ya. Jadi sesuai dengan minat anak sehingga anak bisa memilih sendiri cara belajarnya begitu. Nah, selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide-ide lain yang bisa Bu Bekti munculkan untuk mengatasi masalah ini? Untuk bisa menjadi solusinya mungkin saya akan menuntun anak yang pintar itu Bu, untuk bisa menjadi tutor sebaya bagi temannya, sehingga nanti akan ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut. Saya juga akan membuat media belajar yang lebih menarik dan alat peraga yang menarik juga. Ya, bagus sekali ya Bu Bekti ya. Saya sangat setuju dengan rencana Bu Bekti ini. Nah, untuk strategi
strateginya. Kira-kira strategi yang bagaimana ya nanti yang Anda terapkan, yang Bu Bekti terapkan? Memang betul tadi Untuk pembelajaran itu kan tadi Bu Bekti kan ngendikan harus berpihak pada siswa, pada murid, sehingga pelajaran juga sebisa mungkin menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan strategi itu akan Bu Bekti laksanakan? Kira-kira kapan Bu Bekti akan melaksanakan strategi itu? ya mungkin, secepatnya lah Bu, secepatnya. Minggu depan atau bahkan akan segera besok pagi lah Oh saat iya, pembelajaran, segera melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. iya, baik Bu. Kemudian selain itu, apalagi? Kira-kira keterlibatan orang lain ada enggak Bu di situ dalam melaksanakan strategi itu? Ada Bu, ada. Saya akan meminta bantuan teman saya yang ahli dalam membuat media pembelajaran, Ya, yang ahli dalam IT ya, yang jadi saya mm-mm, nanti bisa, membuat media pembelajaran yang menarik dan saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya Bu, terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas. Apalagi, iya, murid-murid saya ini sangat banyak beragam. iya. Baik Bu, dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran, tadi dengan rekan sejawat, dengan teman-teman di kantor gitu nggih. Eh, apa ya? Kira-kira untuk target pencapaian keberhasilannya berapa itu kok kira-kira? Untuk Punya target berapa pencapaian ya? keberhasilannya, Iya, saya katakan kalau, 80% sampai 90% keren. Iya, siswa bisa kondusif gitu ya, dan ya, berhasil menyelesaikan tugas. ya, ya, keren, keren, keren Bu Bekti. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen dari Bu Bekti ke depannya itu apa? Komitmen Bu Bekti. Saya berkomitmen, akan belajar metode-metode pembelajaran yang efektif ya, yang menggunakan sumber belajar dan media, yang sesuai minat siswa dan juga akan membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan juga. Iya, iya, baik Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Lah, nah sekarang yang menjadi komitmen tadi kan sudah penyenangan ungkapkan tadi nggih, komitmennya tadi nggih. Kira-kira apa ya? Selain itu ada dukungan dari pihak lain enggak Bu? Ya ada Bu, dukungan Yang yang saya butuhkan, yang punya butuhkan, butuhkan apa? saya Ya, membutuhkan beberapa referensi dari buku ataupun teman-teman, tentang metode pembelajaran yang efektif. Saya juga butuh saran dari teman-teman, sumber atau media pembelajaran yang menarik gitu. Jadi, yang bisa sesuai dengan perkembangan anak dan perkembangan zaman sekarang nggih. iya, iya. Selain itu, saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya. Eee, Bagaimana pembelajaran yang mereka inginkan. Iya, nggih. Cocok lah ya Bu, itu ide yang sangat bagus ya Bu ya. Eh, Ide yang sangat luar biasa, sangat bagus. Terima kasih loh Bu Bekti. Secara tidak langsung sebenarnya Bu Bekti itu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan atau keresahan yang penjenengan alami. Dan saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan rencana aksi Bu Bekti itu bisa berhasil dengan baik, tercapai sesuai harapan. 1 minggu lagi saya akan tunggu hasil dari rencana aksi penjenengan. Kita sharing-sharing lagi, cerita-cerita lagi perkembangan dari keresahan yang penjenengan alami itu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih, sudah membantu saya, melakukan pembicaraan berbincang-bincang ini sehingga, saya bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan saya. Iya, ya terima kasih Bu Ukti. Saya kira cukup untuk latihan kita coaching untuk yang hari ini. Selanjutnya kita saling mendoakan ya Bu ya. Semoga apa yang menjadi keresahan kita, kita bisa menemukan solusinya masing-masing begitu. Terima kasih Bu Ukti. Ya, sama-sama Bu. Ya, oke, selesai. Waktunya kayak apa soalnya Bu? Nanti kan tadi kan 15.
Iya, yang refleksi Oke, tadi penjenengan sudah belum? Sudah belum? Yang refleksi tadi sudah belum penjenengan? belum ini belum tak ketik Ibu. Misalnya Gimana? pakai yang kemarin kita ubah sedikit. Yang refleksi kita kan kemarin Gimana? latihan. Kemarin kan Iya. latihan. Kalau kalau ini kan mungkin Oke. Kita ya, coba ubah sedikit mawon.